Meluncur ditemani dinginnya air bisa menjadi aktivitas seru kalau teman-teman datang ke tempat kami. Seperti di air terjun Makunyana ini. Berbeda dengan air terjun lainnya, air terjun ini membentuk perosotan alami dari bantuan granit. 1, 2, 3. Wow! Seru banget, teman! Aliran airnya mendorong tubuh kami sampai ke bawah. Perosotan ini aman kok. Tapi meskipun demikian, kita harus tetap hati-hati saat bermain di sini. Air terjun Makunyana ini sempat dibuka untuk umum, teman. Tetapi akibat pandemi, lokasi wisata ini jadi sepi pengunjung. Semoga air terjun Makunyana kembali didatangi banyak wisatawan. Karena sayang banget untuk dilewatkan. Kayaknya kalau hanya sekali 2 kali perosotan, rasanya kurang puas deh. Ayo, kita coba lagi. Meluncur lagi. Yiha! Kanan ulang, pulgalang, pelan. Oh, lagi penik kau dok. Iya lang, sekebak. Nak jangan ada kebetohan. Iya lang, ijo nulung alak pai manan putih. Lampung terkenal sebagai salah satu produsen pisang terbesar di Indonesia. Setiap bulan, sekitar ratusan ton pisang dikirim ke berbagai wilayah Nusantara. Penjualannya bahkan hingga luar negeri. Keren kan? Di tempatku juga nggak kalah. Ada berbagai jenis pisang yang ditanam di sini. Hari ini, aku, kakak, dan kawan-kawanku sedang membantu paman memanen jenis pisang lilin di kebun. Tebang bagian batangnya, kemudian ambil buah pisangnya. Untuk menjaga tingkat kematangan saat dikirim ke pembeli, baiknya pisang dipanen dalam kondisi mentah, teman. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu sampai pisang matang sempurna. Pisang-pisang ini akan dibawa paman ke sejumlah pasar di Lampung. Sama dengan pohon kelapa, semua bagian dari tanaman pisang bisa dimanfaatkan, teman. Mulai dari buah, batang, hingga daunnya juga. Oh ya, di desa kami, batang muda pisang atau yang biasa disebut sakuk dapat diolah menjadi menu makanan. Sakuk sudah kita ambil. Kira-kira nanti dimasak apa ya? Setelah membantu paman memanen pisang, perut terasa keroncongan nih. Batang pisang muda ini akan kami masak bersama kakak menjadi gulai tabuh sakuk. Bumbunya ada rampai atau tomat kecil, cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan ikan asin. Wah, hamaga masak api. Hamaga gulai tabuh sakuk lang. Sani ko sakuk nih yo. Yo. Hajar parut kelapa jar. Yo. Tengwa uki ko apa ya? Yo. Aku yang mengiris batang pisang muda. Fajar memarut kelapa dan kakak menyiapkan bumbu. Sementara Rama dan Satria bertugas sebagai penjaga api. Batang muda pisang memang harus diiris setipis ini, teman. Tujuannya untuk memudahkan proses pembersihan getahnya. Wow, banyak kan enggak. Iya, sekebak lagi. Yo. Sebelum dimasak,
Cuci batang pisang sampai bersih. Jangan lupa diperas teman, supaya teksturnya lembut saat dimasak. Lang, diperasai keras ya. Yo. Kita getah nih lebon. Oh. Masukkan semua bumbu ke dalam air rebusan. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu, masukkan irisan batang muda pisang. Ciri khas masakan santan di Lampung, yaitu bumbunya tidak ditumis kawan. Kak, jadi wasina. Iya Lang. Supaya makin nikmat, tambahkan ikan asin, lalu campurkan santannya. Wah, jangan hati na. Iya tuang kojar. Yo. Masak sampai kuah mendidih, lalu angkat dan sajikan. Payu kamu ngan. Apa kamu ngan pah? Gulai taboh saku rasanya juara. Apalagi dimakan dengan nasi panas. Mantap deh pokoknya. Rasa batang muda pisang juga sangat gurih teman. Belum lagi campuran ikan asinnya. Rasanya jadi makin sip. Dipanggil, wo. Nangon Lang. Jangan salah memetik manggis ya. Pilih yang sudah matang saja. Tandanya warna kulit kuning kemerahan atau ungu kehitaman. Jangan pilih yang masih hijau loh. Biarpun diperam juga nggak bakalan matang. Eits, jangan juga memetik manggis yang warnanya hitam pekat. Itu manggis yang sudah terlalu matang. Kulitnya keras dan buahnya rusak. Kumpul kelang. Ya kado mesak aja lah. Hambelah nih ya. Modelin. Nah. Oh, ya kado paham kan nih, Pak? Kan nih kok. Kepala ang bagi lang. Rasanya asam manis segar. Kalau durian disebut rajanya buah, maka si hitam manis ini ratunya teman. Manggis punya banyak manfaat, bukan cuma buahnya saja, tapi kulitnya juga. Lang model aja kalau udah cak taku unyin. Cuman kia gati jual model inji, kia gati kani model kau keji. Oh, aki saya ngedok kuning-kuning kau cici apa? Ini gitu nih. Oh gitu. Kau keji gitu nih. Pahit ya gitu nih. Cuman dah cak TikTok aku make uai kanah nih. Oh, make uai kan nih. Pilih manggis yang siap dikonsumsi dan yang siap dikirim ke luar daerah ya. Getah manggis nggak cuma ada di kulitnya, tapi di dalam buahnya juga ada. Balak-balak ya, Maya. Jangan sampai kemakan ya. Rasanya pahit dan bikin lengket tenggorokan. Lang, si mesak nih semulang. Mama agak ngelanjut luar dagang ngunduh. Ayo. Lang, minum ani kulang mahu pecong ya lang. Aduh, alam mo kaya. Naik ka na niya ka. Pasar kita na. Ayo, kado. Ije, kamu usung yo, may anjungan. Aku sari buah nih yo. Kang bojis nih, pa. Wah, cocok. Pas banget siang terik begini, minum yang segar-segar. Nah, aku punya ide. Ki, kamu aku patang kawakol pa. No, patang kawakol. Pamu di pa odo, no, balak-balak. Oo, pa. Yo kado lang. Minan sama Minan Tia, nunggu di anjungan yo. Oh, yo. Ni ko na muni yo. Karena jauh dari rumah, kami harus membuat alat pemeras buah sederhana. Indonesia termasuk surganya bambu loh teman. Tanaman segudang manfaat ini punya lebih dari 90 jenis yang tumbuh di Indonesia. Yo. Selain itu, bambu juga menghasilkan oksigen lebih banyak dari tanaman lainnya. Makanya, kalau di dekat kita ada pohon bambu, udaranya jadi terasa lebih sejuk kan? Yuk,
Langsung saja buat alat pemeras sederhananya. Siapkan beberapa potong bambu berukuran 1 sampai 2 meter. Bagi bambu menjadi 3 bagian. Ada pengungkit, tabung pemeras, dan dudukan pengungkit. Buat lubang pada tabung pemeras di bawah ruas bambu ini. Pasang bambu yang lebih kecil sebagai salurannya. Bagian depan pasang bambu penopangnya, sedangkan yang belakang akan dipasang bambu sebagai pemeras buah. Lalu tanam ke dalam tanah supaya kuat dan tidak goyang. Supaya makin segar, kami akan mencampur buah manggis dengan buah lainnya. Ada jeruk dan tomat segar. Masukkan potongan buah segar ke dalam tabung. Kemudian tekan alat pemerasnya. Jangan lupa ditampung dalam gelas ya. Kata Minan, bambu mempunyai sifat antibakteri dan anti jamur. Cocok untuk alat bantu sehari-hari. Jos dah segar. Ya, sari buahnya. Asam, manis, swagar. Ayo, teman di rumah pasti mau juga kan? Teman di rumah, minum sari buah banyak manfaatnya loh. Kandungan vitamin C-nya menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Jadi kuat deh bertualang terus. Teman, kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Minan punya kreasi dari kulit manggis untuk membuat kue khas Lampung. Namanya kue dadak sap. Caranya, jemur kulit manggis sampai benar-benar kering. Ini supaya getah manggis yang pahit itu hilang dan awet. Nah, yang sudah kering lalu ditumbuk sampai jadi tepung. Tepung manggis bisa menjadi campuran berbagai olahan kue. Tapi jangan terlalu banyak ya, nanti rasanya pahit. Langkah dulu jilang, palang kamu sak lagi ko nih. Pa, beninan. Pa. Kami pakai pelepah pisang untuk mendadar kuenya. Tuang adonan di atas pelepah yang sudah panas. Ratakan supaya adonan tidak terlalu tebal. Permukaan pelepah pisang yang halus akan membuat adonan tidak menempel. Selain itu, pelepah pisang mengandung banyak air dan tahan terhadap api. Dadaknya sudah jadi, tinggal dibentuk. Oleskan mentega supaya kue makin gurih dan tidak lengket. Lebih mantap lagi tambahkan buah manggis. Biar tambah manis kayak aku nih, kalian boleh taburi dengan gula pasir. Dadak sap manggis ala si Bolang siap disantap. Coba na yo. Luar wangi nan. Wih, kuenya lembut dan manis. Coba. Dadak sap bisa dibilang kue khas Lampung yang mulai langka karena jarang sekali dijual. Kalau mau makan, ya harus membuatnya sendiri. Jangan sampai kue tradisional ini punah ya. Kita harus melestarikannya loh.
Mau kamu gue luat ya. Tunggu apa lagi? Ayo kita habiskan. Setelah ditanam kurang lebih 4 bulan, sekarang waktunya panen. Lihat teman, umbinya besar-besar kan? Lengan tanganku aja kalah besar sama ubinya. Tanah di kaki gunung memang benar-benar subur. Kang, ayo tak jak panen telo. Telo apa le? Telo madu, Kang. Wih, nanti tole telo lha iki nang mburiku, Kang. Wah, telone gede-gede. Ayo telone Mbak iki lho. Rene malah dalang wae. Sik lho, Mbak, iki ceritane durung rampung isih nanggung. Iki lho jak akeh. Saat musim hujan seperti sekarang, ubi madu harus dipanen dengan cepat, Gi. Kalau enggak, ubi akan gampang busuk terkena air hujan. Kula tak mantuk riyen nggih. Yalah, hati-hati metu kono wae sik dalane penak. Mboten sah, Deh. Kula lewat kali mawon sik cedak. Ya sak karepmu lah, sing penting hati-hati ya. Nggih, Deh. Ayo, Cah. Seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Biar enteng, kita pikul umbinya bareng-bareng ya. Waduh. Syukurlah. Iki kerenjange, neng wayangi ilang ki. Wis ora apa-apa lang, sing penting selamat. Yo, lho, kok taline pedhot lang? Wis tenang wae, engko tak golek koyot yo. Wis lah, tapi tak nunggu telane wae. Yo, ayo ding, ayo Fat. Setuju, Gi. Kita berbagi tugas ya. Tunggu di sini ya, Gi. Kami akan segera kembali. Teman, untuk mengganti tali irgi yang hilang, kami akan mencari akar. Koyote sekae to. Yo wis nak aku tak sik menek wae. Iki tasku gawakna sik. Yo, hati-hati yo lang. Ini dia teman, tali akar atau yang biasa kami sebut oyot. Oyot banyak tumbuh menjalar di sekitar tebing batu yang tinggi. Untuk mendapatkan akar yang bagus, aku harus memanjat terlebih dahulu. Diding, Fadil, tarik ya. Ya. Wes lang, kamu dulu lang. Begini cara pasangnya. Pertama, bersihkan dulu daun-daunnya. Wah, iki Mas ape iki karo pasang. Kemudian, masukkan ke lubang keranjang yang rusak. Terakhir, simpul dengan kuat, tarik, dan lipat seperti ini. Gampang kan? Ini yo. Yo. Wis tadi. Ayo gendang mulai yo. Ayo teman, Bude pasti sudah menunggu kita di rumah. Lang, kamu
Kok Femen ra teko omah apa le? Nggih, Dek. Lan dewa niku enten kali tiba le, Dek. Lah kepiye kok iso? Dikandani wong tua orang ngrungokne. Iki lagi musim rendeng, banyune iki gede. Nek dikandani ngrungokne. Soalnya hati-hati ya, Le. Nggih, Dek. Ayo kita dirampung nih. Ngata, Dek. Yuhu! Dhisik-dhisik ya, Lang. Bude mau membuat kue enak. Lihat teman, bahan-bahannya sudah lengkap. Ada ubi madu, tepung beras, gula halus, gula merah, dan nanas. Wah, ada stroberinya juga. Aku kasih bocoran nih. Namanya ubi fantasi. Yuk, lihat gimana cara membuatnya. Selesai dikupas, sekarang waktunya memotong ubi madu menjadi ukuran kecil. Biar ubinya lebih cepat matang. Oh ya, tidak hanya enak, ubi madu juga punya banyak manfaat. Dari buku yang aku baca, di dalam ubi madu terdapat vitamin A, serat, dan kandungan gula alami. Hebatnya lagi, ubi madu mengandung banyak kalori, tapi tanpa lemak. Eki, yang kecil. Nggih, Dek. Hati-hati lho, Lah. Nang kono ya, Dek. Ngerti kan kene, Dek? Iya, Dek. Setelah halus, ubi madu akan dicampur dengan beberapa bahan lainnya untuk diadon sampai rata. Sekarang saatnya membentuk. Wah, mirip sama ice cream ya. Nah, ini nih alasannya. Kenapa diberi nama ubi fantasi? Yap, meskipun berbahan ubi, tapi hasilnya tidak seperti kue ubi pada umumnya. Keren kan? Iki ngapa tole kak banget perengut ki? Nggih lho, Dek. Wayangku kilang. Aku seneng dolanan wayang meneh. Cabar tole engko yang duwe duit tuku meneh. Tuku, Dek. Ayo, Dek, saiki, Dek. Tuku saiki, Dek. Ayo. Ya se, ajul pitik se wong bodhe ra ndek duit kok. Pitik. Aja tedel kuwi pitik kuno, Dek. Ya separo edeng tolong kalau iki mesakne. Wes lah, wes ayo, wes aja guyu-guyu e bodhonan ayo iki ndak digoreng. Nggih, Dek. Kira-kira gimana rasanya ya? Tunggu dulu. Tugas belum selesai. Kami masih harus membuat selainnya. Yap, ini dia hasilnya teman. Ubi fantasi komplit dengan 3 pilihan rasa. Ada rasa nanas, rasa stroberi, dan rasa gula merah. Teman di rumah, mau yang mana? Selamat makan! Enak banget! Rasa ubi madu bercampur dengan aneka topping. Jos gandos deh! Tuh, lihat. Kakak dan teman-temanku suka banget. Nah, Irgi apa lagi? Cie, yang punya wayang baru jadi semangat lagi tuh. Weh, Lang. Kowe iki mangan wae sido melok sambatan apa ora? Ya sido, lah ning aku lali ra ndek pacul ki. Ah, gampang kuwi aku duwe tak sili. Yo, aku njelengananmu sik yo. Yo, ki, kok sing mau dimanke kok orang kulit iki piye? Mbok wong ngono lho. Lho, lah kok bisa to? Ah, kecil lho. Yo, ayo ndang, ayo kono ya. Pandara dan Paijo memang hebat teman. Mereka pandai berakting. Kali ini mereka bermain sebagai Janoko dan Cakil, yaitu cerita yang biasa diangkat dalam pewayangan. Mandek satria mandek sapa jenengmu? Iku tambuh marang aku. Lho mandek sik. Wale. Ayo bali. Mandek satria mandek sapa jenengmu? Yen kuwi tambuh marang aku.
Jenengku Raden Jangan Nongko. Piye? Jangan nongko. Kok jangan nongko? Aduh. Teman, ini nih yang tadi aku bilang sambatan garap sawah, yaitu kegiatan gotong royong mengolah lahan sawah sebelum ditanami lagi. Uniknya, sambatan dilakukan bergantian. Jika hari ini gotong royong di sawah Pak De Giman, besok akan pindah ke sawah milik tetangga lainnya. Tak heran kalau budaya ini sering disebut sebagai simbol kerukunan warga desa. Teman, belut sawah biasanya bersarang di lubang berlumpur. Nah, pada saat sawah digarap, lubang persembunyiannya akan ikut terangkat. Satu persatu belut akan naik ke permukaan dan dengan mudah bisa kami tangkap. Dadah. Oke lang. Oke, mantap ini. Gede ya. Dago mulai ya Lang dimasak, kok dago bali rene ke madang awan ya. Oke. Beres Pak De. Setelah matang, pasti kami bawa ke sini. Untungnya Bude punya bumbu lengkap untuk mengolah belut. Ada tepung, jahe, kunyit, dan tentu saja jeruk nipis. Tunggu apa lagi? Saatnya memasak. Biar lezat dan renyah, tepungnya harus disangrai dulu teman. Kali ini kami akan membuat belut goreng berselimut tepung berbumbu. Jadi sebelum dicampur, tepung sengaja disangrai supaya tidak padat. Ayo Lang, Bude kana. Oke, Mbak. Nah, sekarang sudah ada belut berbumbu, tepung basah, dan tepung sangrai. Saatnya si belut pindah dari satu kolam ke kolam yang lain. Dimulai dari tepung basah, kemudian berpindah ke tepung kering. Pijat-pijat sedikit ya, untuk memastikan tepung melekat pada tubuh si belut. Waduh, wajahnya kekecilan. Belutnya tidak terendam minyak goreng semua. Mau gak mau, aku dan kakak harus menggorengnya bergantian. Ini dia si kriuk-kriuknya, belut selimut goreng ala si Bolang. Mantap! Nah, saat yang ditunggu akhirnya datang juga. Sekarang waktunya menyajikan menu makan siang. Sebagai pemilik sawah, Pak De dan Bude harus menyiapkan hidangan makan untuk semua yang ikut sambatan. Lur, monggo dar sak keparipun. Monggo. Selamat makan. Belut gorengnya maknyos. Ditambah semilir angin sawah, nikmatnya berlipat ganda. Ayo, siapa mau nambah lagi? Boleh loh. Teman, sampai di sini dulu cerita kami hari ini. Salam lestari, salam bocah petualang. Dadah. Enak Lang. Enak yo. Iya enak. Weh, Lang mentor mabur kae Lang. Endi? Endi ta, Dek? Kae nang dhuwur Lah, kae. ulat kok ilang ta, Dek?